Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Meiliasari dengan NIM 2017401007 dari kelas 3 MPIA. Video ini dibuat untuk menjawab soal UAS mata kuliah pengembangan kurikulum. Soal pertama yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum, model administratif, model grassroots, serta model campuran atau elektif. Model yang pertama yaitu model administratif atau lean staff. Di sini itu yang berperan atau memegang kendali adalah atasan, di mana atasan membuat kebijakan yang berisi tentang program pengembangan. Kemudian guru di sini berperan sebagai panitia pelaksana, di mana tugasnya yaitu bertanggung jawab mengkonstruksi tentang kurikulum. Yang kedua, merumuskan tentang tujuan umum serta tujuan khusus mengenai kurikulum. Kemudian yang ketiga, merumuskan isi atau materi dari kurikulum. Dan yang terakhir, merumuskan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran sesuai dengan pedoman yang ada. Kemudian model yang kedua adalah model grassroots. Model ini adalah kebalikannya dari model administratif, di mana dalam model ini guru memegang peranan yang sangat penting yaitu sebagai inti. Guru sebagai implementator bertugas atau memiliki peranan yaitu guru sebagai perencana, guru sebagai pelaksana, guru sebagai pengelola, guru sebagai evaluator, serta guru sebagai penilai. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu model campuran atau elektif. Model campuran ini yaitu penggabungan antara kedua model tersebut, yaitu model administratif dan model grassroots. Dengan harapan semoga dengan adanya model campuran ini dapat menyempurnakan atau melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam kedua model tersebut tadi. Di sini peran seorang guru yaitu sebagai mediator dan sebagai fasilitator, di mana guru dalam model ini jika mempunyai strategi yang tepat maka kurikulum akan berjalan sesuai dengan kemampuan yang sudah terencana gitu, atau berjalan dengan lancar. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah implementasi dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pak Nadiem Makarim. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ tercantum bahwa mahasiswa diperbolehkan selama 3 semester itu mengikuti pelajaran di luar prodinya. Artinya, mahasiswa itu boleh mengembangkan pengetahuannya, meluaskan pengetahuannya kepada bidang-bidang lain yang diminati. Kemudian dalam kurikulum Merdeka Belajar tersebut difokuskan kepada kemampuan siswa secara kognitif, bukan berpatok berdasarkan pada pencapaian nilai siswa dengan pemenuhan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dalam kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia, menurut saya sangat penting urgensinya. Karena dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar tersebut, baik guru maupun siswa itu bisa mengembangkan, berkreatif, dan berinovasi dalam metode belajar mengajar di kelas. Sehingga siswa itu bisa lebih aktif dan bisa lebih menambah wawasan. Untuk kekurangan dan kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar, kekurangannya yaitu kurangnya pemahaman bagi anak yang kurang mampu dalam daya serapnya.
Maksudnya untuk anak-anak yang kurang tangkas dalam pemikirannya itu bisa tertinggal. Kemudian untuk kelebihannya itu memudahkan dalam segi pembelajaran dan menambah wawasan bagi siswa-siswa yang mungkin memang dasarnya itu pintar. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kenapa setiap guru harus membuat RPP? Karena dalam RPP tersebut itu sudah termasuk tujuan dari pembelajaran atau pembahasan-pembahasan yang diberikan kepada siswa, di mana setiap pembahasan tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda. Contohnya satu bab dalam mata pelajaran PAI itu mengenai sholat. Di situ tujuannya agar kita sebagai muslim atau anak-anak sebagai umat muslim itu menjadi tahu apa saja rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, niat sholat. Kemudian pada bab 2-nya itu mengenai Nabi dan Rasul, di mana tujuannya itu menjadikan anak-anak itu tahu siapa nama-nama Nabi, siapa saja nama-nama Rasul, seperti itu. Dari dua hal tersebut itu sudah jelas perbedaan dalam tujuan pembahasannya. Kemudian isi atau komponen-komponen dalam pembuatan RPP yaitu identitas sekolah, identitas pelajaran, subbab atau subtema, kelas atau semester, kemudian alokasi waktu, kemudian tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator pencapaian, kemudian materi pembelajaran, kemudian sumber belajar, metode belajar, kemudian evaluasi belajar. Dari hal-hal tersebut, Pak Nadiem meringkas menjadi 3 indikator yang paling utama dalam RPP tersebut, yaitu tujuan dari pembelajaran itu apa, yang kedua kegiatan pembelajarannya, dan yang ketiga itu asesmen atau penilaian dari pembelajaran. Dengan adanya 3 poin yang paling penting dalam RPP tersebut, diharapkan mampu mempermudah guru dalam proses pengadministrasiannya. Pembuatan RPP itu harus sesuai dengan silabus yang ada dan harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.